Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas macam-macam soal yang sering kali ditanyakan saat tes wawancara seleksi PPS Pemilu 2024. Untuk video pembahasan lainnya, link ada di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Langsung saja kita bahas pokok bahasan 1, yakni pengetahuan kepemiluan. Poin A, teknis penyelenggaraan pemilu. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa pengertian pemilu? 2. Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan pemilu. 3. Apa saja asas dalam pemilu? 4. Sebutkan dan jelaskan tahapan pemilu 2024. 5. Bagaimana syarat menjadi peserta pemilu? 6. Jelaskan mengenai dasar hukum yang mengatur partai politik, kepartaian. 7. Berapakah jumlah kursi DPRD di daerah Anda? Dan bagaimana cara penetapannya? 8. Apa yang Anda ketahui tentang materi kampanye peserta pemilu? 9. Apa yang Anda ketahui tentang metode kampanye peserta pemilu? 10. Berapa hari waktu pelaksanaan kampanye? Dan kapan pelaksanaannya? 11. Kapan pelaksanaan pemilu 2024? 12. Ada berapa macamkah pemilih itu? 13. Apa yang Anda ketahui tentang tahapan yang dilakukan di TPS sebelum dan pasca hari pencoblosan? 14. Apakah yang akan dilakukan PPS pada hari H pemungutan suara? 15. Apakah logistik hasil perhitungan suara boleh disimpan di sekretariat PPS? 16. Apakah kegiatan yang dilakukan PPK setelah logistik hasil perhitungan suara sudah terkumpul di sekretariat? 17. Apakah yang dilakukan PPK ketika rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten, Kota? 18. Apa yang Anda ketahui tentang pemungutan suara ulang? Apa penyebabnya? 19. Apa yang Anda ketahui tentang penghitungan suara ulang? Apa penyebabnya? 20. Apakah perbedaan antara pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang? 21. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu lanjutan? Apa penyebabnya? 22. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu susulan? Apa penyebabnya? Poin B, kelembagaan penyelenggara pemilu. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa yang Anda ketahui tentang lembaga penyelenggara pemilu? 2. Apa saja tugas masing-masing lembaga penyelenggara pemilu tersebut? 3. Apa yang Anda ketahui tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPK? 4. Apa yang Anda ketahui tentang tugas, wewenang dan kewajiban PPS? 5. Apa yang Anda ketahui tentang tugas, wewenang dan kewajiban KPPS? 6. Siapakah yang membentuk PPS dan Pantarlih? 7. Siapakah yang akan melakukan bimbingan teknis kepada PPS, KPPS, petugas keamanan TPS dan Pantarlih? 8. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, dari manakah PPK mendapatkan bahan untuk melaksanakan bimbingan teknis tersebut? 9. Bagaimanakah cara PPK menetapkan keputusan di tingkat kecamatan? 10. Apa yang menjadi dasar hukum tentang kode etik penyelenggaraan pemilu? Poin C, pengetahuan kewilayahan. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Berapakah jumlah daftar pemilih tetap, DPT, di kabupaten Anda? 2. Berapakah jumlah daerah pemilihan, Dapil, di kabupaten Anda? 3. Termasuk dalam Dapil berapakah kecamatan tempat Anda tinggal? 4. Berapakah jumlah daftar pemilih tetap di kabupaten Anda pada pemilu sebelumnya? 5. Berapakah jumlah tempat pemungutan suara, TPS, yang ada di wilayah kecamatan Anda pada pemilu sebelumnya? 6. Bagaimanakah cara menentukan jumlah TPS di wilayah Anda? 7. Siapakah nama camat di daerah Anda? 8. Siapakah nama Kapolsek di kecamatan Anda? 9. Siapakah nama dan ramil di kecamatan Anda? Poin D, administrasi kepemiluan. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa yang Anda ketahui tentang dasar penyusunan daftar pemilih? 2. Sebutkan tahapan penyusunan daftar pemilih. 3. Apakah yang dimaksud dengan pemutakhiran data? 4. Apakah yang dimaksud dengan daftar pemilih? 5. Apa yang Anda ketahui tentang DP4? 6. Apa yang Anda ketahui tentang DPS? 7. Apa yang Anda ketahui tentang DPSHP? 8. Apa yang Anda ketahui tentang DPSHP akhir? 9. Apa yang Anda ketahui tentang DPT? 10.
Apa yang Anda ketahui tentang DPTB dan DPK? 11. Sebutkan kegiatan penyusunan daftar pemilih. 12. Apa yang Anda ketahui tentang formulir dalam kepemiluan, beserta fungsinya? 13. Sebutkan yang termasuk perlengkapan pemungutan suara. 14. Sebutkan yang termasuk dukungan perlengkapan lainnya. Pokok bahasan yang kedua yakni komitmen. Poin A, integritas. Pertanyaan yang sering ditanyakan pada poin integritas ini yakni 1. Apa yang Anda ketahui tentang integritas? 2. Buktikan bahwa Anda memiliki integritas. 3. Langkah seperti apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga integritas yang Anda miliki? Poin B, profesionalitas. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu 1. Apa yang Anda ketahui tentang profesional? 2. Apakah yang Anda ketahui tentang posisi yang akan Anda lamar ini? 3. Bagaimana cara Anda membagi waktu antara bertugas di kepemiluan dengan tugas di kantor Anda? 4. Bagaimana cara Anda mengatasi kegiatan yang berjalan bersamaan antara pekerjaan di kantor dan kepemiluan? Manakah yang akan Anda utamakan? 5. Bagaimanakah cara Anda mengatasi permasalahan yang muncul di PPK? Poin C, loyalitas. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa yang Anda ketahui tentang loyalitas? 2. Apa yang menjadi kelebihan Anda sehingga kami harus memilih Anda? 3. Buktikan bahwa Anda memiliki sifat loyal terhadap KPU dan kepemiluan. Poin D, visi. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa yang Anda ketahui tentang visi? 2. Apa visi dan motivasi Anda melamar pada posisi ini? Pokok bahasan 3 yakni rekam jejak. Poin A, riwayat pengalaman kepemiluan. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apakah Anda memiliki pengalaman di kepemiluan? 2. Masalah apa yang pernah Anda hadapi ketika terlibat dalam kepemiluan? 3. Solusi seperti apakah yang Anda berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Poin B, riwayat pengalaman organisasi. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apakah Anda memiliki pengalaman mengikuti organisasi? 2. Seperti apa gambaran organisasi yang Anda ikuti ini? 3. Apa jabatan dan tanggung jawab Anda pada organisasi tersebut? Poin C, riwayat pengalaman pekerjaan. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa pengalaman kerja yang pernah Anda lakukan? 2. Seberapa penting peran Anda di dalam pekerjaan tersebut? 3. Apakah pekerjaan Anda tidak terganggu dengan kegiatan Anda mengikuti kepemiluan ini? Poin D, riwayat pendidikan. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Seperti apa riwayat pendidikan yang pernah Anda tempuh? Langsung saja kita bahas pokok bahasan 1, yakni pengetahuan kepemiluan. Poin A, teknis penyelenggaraan pemilu. Pertanyaan yang biasa ditanyakan yaitu, 1. Apa pengertian pemilu? 2. Sebutkan dasar hukum penyelenggaraan pemilu. 3. Apa saja asas dalam pemilu? 4. Sebutkan dan jelaskan tahapan pemilu 2024. 5. Bagaimana syarat menjadi peserta pemilu? 6. Jelaskan mengenai dasar hukum yang mengatur partai politik, kepartaian. 7. Berapakah jumlah kursi DPRD di daerah Anda? Dan bagaimana cara penetapannya? 8. Apa yang Anda ketahui tentang materi kampanye peserta pemilu? 9. Apa yang Anda ketahui tentang